Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tazkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim yang tegar dan tabah dalam menghadapi berbagai ujian dan siksaan. Sikap ini tercermin dalam kisah beliau alaihissalam saat berdakwah mengajak manusia untuk bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan menolaknya dengan penuh kenistaan. Ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi teladan bagi setiap dai dalam mengajak manusia menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Al-Qur'an melalui firman-firman-Nya. Meskipun kaumnya dengan kuatnya untuk membakar dirinya, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tabah dan menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat." Mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Quran Surat As-Saffat ayat 95-98. As-Suddi rahimahullah berkata, mereka menahannya dalam sebuah rumah. Mereka mengumpulkan kayu bakar, bahkan hingga seorang wanita yang sedang sakit bernazar dengan mengatakan, "Sungguh jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bagiku kesembuhan, maka aku akan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim." Setelah kayu bakar terkumpul menjulang tinggi, mereka mulai membakar setiap ujung tepian dari tumpukan itu, sehingga apabila ada seekor burung yang terbang di atasnya, niscaya ia akan hangus terbakar. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mengusungnya sampai di puncak tumpukan tinggi kayu bakar tersebut. Riwayat lain menyebutkan ia diletakkan dalam ujung manjanik. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat kepalanya menghadap ke langit, maka langit, bumi, gunung-gunung, dan para malaikat berkata, "Wahai Rob, sesungguhnya Ibrahim akan dibakar karena memperjuangkan hakmu." Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Esa di atas langit dan aku sendiri di bumi ini. Tiada seorang pun yang menyembahmu di atas muka bumi ini selainku. Cukuplah bagiku Engkau sebaik-baik penolong." Mereka lantas melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam tumpukan kayu yang tinggi. Kemudian diserukanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim." Ibnu Abbas dan Abu Al-Aliyah keduanya berkata, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan "dan selamat bagi Ibrahim", niscaya api itu akan membinasakan Ibrahim alaihissalam dengan dinginnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, penduduk negeri Haran adalah kaum musyrikin penyembah bintang dan berhala. Seluruh penduduk bumi adalah orang-orang kafir kecuali Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam terpilih menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghapus kesyirikan tersebut dan menghilangkan kebatilan-kebatilan yang sesat. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadanya kegigihan sejak masa kecilnya. Beliau diangkat menjadi rasul dan Allah Subhanahu wa taala memilihnya sebagai kekasih Allah pada masa berikutnya. Awal dakwah tauhid yang beliau alaihissalam tegakkan ialah diarahkan kepada ayahnya, karena ia adalah seorang penyembah berhala dan yang paling berhak untuk diberi nasihat. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Ibrahim alaihissalam adalah sebaik-baik para nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan kepada mereka diturunkan kitab-kitab suci. Dia telah mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, bersabar terhadap siksa yang ia dapatkan dalam perjalanan dakwahnya. Ia mengajak orang-orang yang dekat dengannya dan orang-orang yang jauh. Ia bersungguh-sungguh dalam berdakwah terhadap ayahnya bagaimanapun caranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak terdengar dan tidak terlihat, bahkan tidak dapat menolong engkau sedikit pun?' Surat Maryam ayat 42. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid kepada ayahnya dengan ungkapan sangat lembut
dan ucapan yang baik untuk menjelaskan kebatilan dan perbuatan syirik yang dilakukannya. Penolakan ayahnya terhadap dakwah itu tidak menyurutkan semangat serta sikap sayangnya terhadap ayah, dengan tetap akan memintakan ampunan. Sekalipun permohonan ampun itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam firman-Nya, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya tidak lain hanyalah suatu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Surat At-Taubah ayat 114. Dalam usaha yang lain, Ibrahim berdialog dengan ayahnya. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, layakkah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kekeliruan yang nyata. Surat Al-An'am ayat 74. Syekh As-Sa'di berkata, dan ingatlah terhadap kisah Ibrahim alaihissalam manakala Allah Subhanahu wa taala memuji dan memuliakannya saat ia berdakwah mengajak kepada tauhid dan melarang dari berbuat musyrik atau syirik. Demikian perjuangan dakwah tauhid yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an yang akan selalu dibaca dan dipelajari secara seksama. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 16. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dalam menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang hambanya, Rasul dan kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam, sang imam para hunafa, bahwa ia alaihissalam berdakwah mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskannya dalam ketakwaan, memohon rezeki kepadanya dan mengesahkannya dalam bersyukur. Keteguhan dakwah tauhid yang diperjuangkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 56, dan dalam beberapa ayat disebutkan bahwa dakwah tauhid kepada ayah dan kaumnya dilakukan secara bersamaan seperti tersebut dalam surat Asy-Syura ayat 69 dan As-Saffat ayat 84. Pada saat Nabi Ibrahim diletakkan di atas ujung manjane, ia dalam keadaan terbelenggu dengan tangan di belakang. Kemudian kaumnya melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam bara api, dan ia pun berkata, cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Telah diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala ia dilemparkan ke dalam bara api. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat yakin dengan kebesaran, pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sedang memperjuangkan hak Allah yang terbesar, yakni tauhid dalam beribadah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.